Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1274. Ketika saat itu tiba, Burma bisa membunuh Wira dengan mudah. Yasir segera berkata, "Aku akan membahasnya dengan Tuan Wira dulu." Kemudian, dia langsung keluar untuk mencari Wira. Yasir jelas-jelas baru pulang. Kedatangannya ini pun membuat Wira dan Biantara keheranan. Biantara bertanya, Yasir, kenapa kamu kembali lagi?" Aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Wira," sahubat Yasir dengan terengah-engah. Biantara makin kebingungan mendengarnya. "Katakan saja," ujar Wira yang tidak peduli dengan tingkah aneh Yasir ini. "Tuan, kebetulan kamu ada di kerajaan Agrel. Aku ingin menikahi Burma. Aku berharap kamu bisa menjadi saksi pernikahanku," jelas Yasir dengan antusias. Biantara yang mendengarnya pun mengernyit, terlalu berucap, "Yasir, kamu punya status yang istimewa. Sepertinya, pernikahanmu ini nggak bisa diadakan dengan meriah. Selain itu, kamu dan Burma sudah lama tinggal bersama. Di mata orang-orang, kalian memang suami istri." Yasir mengangguk sambil menyahut, "Ya, aku tahu nggak bisa diadakan dengan meriah, aku hanya ingin Tuan Wira menjadi saksi nikah kami." Wira tentu memahami maksud Yasir, pria ini ingin memberi Burma sebuah status yang jelas. Namun, Biantara justru bertanya, "Kalian sudah bersama begitu lama, masa masih butuh status?" "Tentu saja, bos, aku menyukai Burma. Aku tentu harus memberinya status. Kalau enggak, aku hanya akan merasa bersalah padanya," balas Yasir. Wira pun tersenyum melihat keteguhan Yasir ini. Dia berkata, "Aku ngerti, tenang saja. Aku nggak menentang." Yasir menjadi makin bersemangat mendengarnya. "Terima kasih banyak Tuan." Kemudian, dia segera pergi. Sementara itu, Biantara bertanya, "Kak Wira, kamu nggak merasa hal ini terlalu kebetulan? Mereka hanya menikah, kenapa kamu harus menjadi saksinya?" Biantara sangat peka. Begitu mendengar permintaan Yasir, ia langsung mempertimbangkan dengan seksama. Selain itu, sekarang waktunya bagi jaringan mata-mata untuk bertindak. Kenapa Yasir tidak menikah sebelum ia datang? Kenapa Yasir baru mau menikah sekarang? Bahkan meminta Wira menjadi saksi nikahnya. Wira pun tersenyum mendengarnya, dia menyahut, "Bagus, kamu berpikiran jauh. Memang ada yang aneh dari hal ini. Kenapa harus menikah sekarang? Tapi, pernikahan ini sudah pasti bukan keinginan Yasir, melainkan wanita itu. Aku awalnya nggak begitu mencurigai wanita itu lagi. Tapi sekarang, aku mulai mencemaskan Yasir. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan apa tujuannya?" lanjut Wira. Biantara pun mengangguk, dan berkata, "Kak Wira, aku juga berpikir begitu. Jika dia ingin mendapat kepercayaan kita dengan cara ini, pasti ada rencana besar di balik semua ini. Jadi, apa rencana untuk sekarang?" Wira terkekeh dan menjawab, "Tentu saja mengikuti arus. Kamu siapkan dulu arak untuk Yasir dan Burma, aku nggak akan menemui mereka. Hasil untuk sementara waktu ini, kamu yang harus menangani mereka." Wira tentu ingin melihat tindakan apa yang akan diambil oleh Burma. Mendengar ini Biantara pun tersenyum dan menyahut, "Ya, aku mengerti." Kemudian, Biantara membuat beberapa pengaturan. Sementara itu, Dewina telah sampai di kerajaan Agrel dan menuju ke ibu kota, tanpa beristirahat sedetik pun. Bab 1275. Segera, Dewina tiba di kediaman Raja Utar yang ditempati oleh Wira. Begitu dia masuk, Wira pun terkejut melihatnya. "Dewina," seru Wira yang tidak menyangka, wanita ini akan datang. "Suamiku," seru Dewina yang senang melihat Wira. Dia langsung melemparkan diri ke pelukan Wira. "Kenapa kamu kemari tanpa memberitahuku?" tanya Wira dengan penasaran, sambil memeluknya. Dewina membalas, sambil tersenyum, "Kak Wulan dan Kak Dian mencemaskanmu, tapi nggak berani datang. Makanya, mereka menyuruhku kemari." Wira pun tersenyum, dia tahu, ketiga wanita ini mencemaskannya. Tetapi tidak bisa datang bersama. Bagaimanapun, Provinsi Lowala membutuhkan mereka, bisnis juga tetap harus berjalan. Jadi, Dewina adalah pilihan yang paling tepat. Karena, wanita ini rakyat kerajaan Agrel. Dia juga
punya status yang istimewa, yaitu Putri Raja Krishna. Kehadiran Dewina ini tentu bisa membantu Wira dalam banyak hal. Wira terkekeh tanpa mengatakan apapun, dia memang sudah merindukan istri-istrinya. Selain itu, Dewina bisa merawatnya jika berada di sini. Tapi, mereka pasti cemburu kalau kamu datang sendirian kan? Goda Wira tiba-tiba. Dewina pun mengangguk. Dengan semangat sambil menyahut. Kak Wulan gak bilang apa-apa, tapi Kak Dian bilang, aku harus hamil. Karena tinggal bersamamu begitu lama. Dewina memanyunkan bibirnya. Wira pun tertawa melihatnya. Dia bertanya, jadi, kamu mau punya anak enggak? Wajah Dewina seketika memerah mendengarnya, dia tentu menginginkannya. Dia ingin sekali melahirkan anak untuk Wira. Kebetulan sekali, tidak akan ada yang mengganggu mereka untuk setengah tahun ini. Mau, jawab Dewina sambil menyandarkan kepalanya di bahu Wira dengan tersipu. Wira pun tergelak dan berkata, kalau begitu, aku harus memuaskan keinginanmu ini. Keduanya pun bercumbu dengan panas. Di sisi lain, Yasir memberitahu Berma semuanya. Berma, Tuan Wira sudah setuju. Dia bilang, kita nggak boleh pakai baju pengantin tapi boleh merayakannya sesuka hati. Kalau begitu, aku akan membuat persiapan dulu. Setelah sudah beres, aku akan menyuruh mereka datang untuk merayakannya. Ucap Yasir dengan penuh semangat. Berma pun mengangguk mendengarnya. Lantaran Wira sudah menyetujuinya, yang harus dilakukannya untuk sekarang hanya membuat persiapan. Seketika, keduanya mulai sibuk. Akan tetapi, mereka tidak terlalu heboh karena orang luar sudah menganggap mereka sebagai suami istri. Demi membuat Berma gembira, Yasir bahkan memberikan baju merah untuknya. Seluruh halaman belakang juga didekorasi dengan meriah. Aku sudah mengabari Tuan Wira, mereka akan segera tiba, ujar Yasir. Wira pun sudah mendapatkan kabar. Tetapi, dia tidak berniat untuk pergi, sesuai dengan yang dikatakan Biantara. Hal ini terlalu kebetulan. Kak Wira, aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu nggak perlu pergi, ujar Biantara. Wira pun mengangguk dan berkata, kurang bagus kalau pergi sendirian. Bawa Dewina bersamamu, jangan terlalu lama di sana. Cukup makan dan minum sedikit. Biantara mengangguk. Mengingat Dewina sudah mengetahui masalah ini, dia tersenyum. Tentu tahu harus melakukan apa. Keduanya segera tiba di toko sembako. Ketika melihat kedua orang itu, Yasir dan Berma pun tertegun sesaat. Bab 1276. Bos Tuan Wira nggak datang? Tanya Yasir dengan heran. Biantara menjawab, tadinya mau datang, tapi Raja Kresna tiba-tiba datang mencarinya. Dia nggak mungkin menolak apalagi kamu punya status yang nggak biasa. Jadi Tuan Wira menyuruh Nyonya Dewina menggantikannya kemari. Dewina tersenyum sambil berucap, halo Yasir, lama nggak ketemu. Ini istrimu ya? Hehe. Beruntung sekali kamu Yasir, kalau kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dia datang jauh-jauh dari kerajaan Aholaloh. Kalau kamu bersikap buruk padanya, aku yang akan memberimu pelajaran. Ancam Dewina sambil meraih tangan Berma, kemudian dia tersenyum gembira. Meskipun suasana hati Berma kurang baik, dia tetap menyunggingkan senyuman. Dia tidak menduga, akan begitu kebetulan Wira malah tidak jadi datang. Padahal, Berma sudah membuat rencana untuk membunuh Yasir, Biantara, dan Wira secara sekaligus. Jika semuanya mati, tidak akan ada yang bisa bersaksi. Sehingga, dia bisa menjadikan kerajaan Agrarel sebagai kambing hitam. Hari ini sungguh di luar dugaan, tidak ada gunanya jika hanya membunuh Biantara dan lainnya. Tindakan seperti ini, hanya akan membuat Berma ketahuan. Karena tidak punya pilihan lain, dia pun terpaksa mengesampingkan rencananya ini terlebih dahulu. Nah ini ada hadiah yang disiapkan Tuan Wira untuk kalian. Ucap Biantara, sambil mengeluarkan sebuah kotak yang isinya perhiasan emas dan perak. Semua ini sangat mahal. Tentunya, masih ada 2 botol arak. Arak ini disiapkan oleh Tuan Wira. Ayo, aku akan menuangkannya untuk kalian. Selesai berbicara, Biantara langsung menuangkan arak tersebut. Meskipun Tuan Wira nggak datang, kalian harus mengungkapkan rasa terima kasih kepadanya, ujar Biantara.
Tanpa ragu sedikit pun, Yasir langsung mengangkat gelas araknya dan berseru ke langit. "Terima kasih atas restu dan kebaikanmu Tuan Wira." Meskipun Burma enggan melakukannya, semua orang sudah memperhatikannya sekarang. Jadi, dia terpaksa mengangkat gelas araknya dan meneguknya bersama Yasir. Begitu minumnya, dia sontak mengernyit. Aroma arak ini kuat sekali. "Sepertinya ada yang aneh dengan arak ini," tanya Yasir yang juga merasakannya. "Hahaha, ini arak untuk pengantin baru, supaya kalian kuat untuk malam pertama," sahut Biantara. Begitu mendengarnya, Yasir merasa bersemangat. Tetapi tidak mengatakan apapun. Wajar, kalau pengantin baru meminum arak seperti ini. Namun, Burma justru tercengang mendengarnya. Dia akan menjadi bergairah setelah meminum arak ini. Meskipun sedang dalam penyamaran, dia tidak berniat untuk menyerahkan tubuhnya kepada Yasir. Burma pun belum pernah melakukan hubungan intim selama ini. Tubuhnya harusnya dinikmati oleh Prabu. Hal ini pun membuatnya gugup sekaligus cemas. Saat ini, Biantara tiba-tiba menuangkan arak untuk Burma lagi. Bab 1277. Wajah Burma sontak memerah, arak ini benar-benar kuat. Sampai-sampai dia mulai merasa agak pusing. Dia berkata, "Aku nggak bisa minum lagi. Jika meneguk gelas kedua, sesuatu sudah pasti akan terjadi malam ini." Biantara tersenyum sambil berkata, "Aku akan bersulang untuk kalian. Kudoakan, kalian langgeng dan saling mencintai untuk selamanya." Selesai berbicara, Biantara langsung menenggak arak biasa. Kemudian, dia menatap Yasir dan Burma. Tanpa basa-basi, Yasir segera menenggak arak kuat itu lagi. "Terima kasih bos." Adapun Burma, dia hanya bisa memaksakan diri untuk meminumnya. Saat ini Biantara pun melirik Dewina untuk memberi isyarat mata. Sebenarnya tidaklah mereka ini tidak keterlaluan. Karena, Yasir dan Burma memang menikah. Selain itu, kedua pengantin ini juga hanya minum sedikit. Pada umumnya, pengantin akan minum banyak, karena harus bersulang dengan begitu banyak tamu. Mereka memang mencurigai Burma. Akan tetapi, kalau wanita ini tidak memiliki niat jahat, tindakan mereka tidak termasuk menjebak. Jika seorang wanita bersedia menikah, sudah seharusnya mereka melayani sang suami. Namun, jika Burma memang memiliki niat jahat, tindakan mereka itu pun sama sekali tidak termasuk keterlaluan. "Ayo, giliran aku yang bersulang untuk kalian." Sesudah mengatakan itu, Dewina mengangkat gelas araknya. Dan Biantara pun menuangkan arak untuk keduanya. Nyonya Dewina mewakili Tuan Wira. "Kalian harus bersulang dengannya," ucap Biantara. Yasir tentu tidak akan menolak. Dia justru sangat gembira sekarang. "Terima kasih banyak," Yasir langsung menenguk habis araknya. Sementara itu, Burma hanya bisa mengikutinya dengan terpaksa. Mereka belum makan apa-apa, tetapi sudah minum 3 gelas arak. Apalagi, ini bukan arak biasa. Kedua pengantin ini pun mulai mabuk. Setelah mengajak mereka minum beberapa gelas lagi, Biantara berkata, "Aku dan Nyonya nggak akan mengganggu kalian lagi. Kami pamit dulu, selamat atas pernikahan kalian." Setelah menengok segelas arak, Biantara dan Dewina pun berpamitan. Setelah mengambil beberapa langkah, Biantara berjalan kembali dengan hati-hati. Langkah kakinya sangat ringan, ditambah lagi keduanya sedang mabuk. Sehingga, tidak akan menyadari kehadirannya. "Meskipun hal-hal seperti ini kurang pantas, tindakanku ini demi kebaikan semua orang," ucap Biantara menghibur diri sendiri. Kemudian, dia diam-diam menyelinap masuk. Saat ini, Yasir dan Burma memang sudah mabuk. "Burma, ayo kita ke kamar." Dia memang mencintai Burma, sehingga ingin melakukan hubungan intim dengannya. Sementara itu, Burma masih memiliki sedikit kesadaran. Dia menyahut, "Kaki Yasir kita begini kurang pantas kan?" Terdengar keengganan dari nada bicaranya. Hanya saja, Yasir mengira wanita ini hanya malu-malu. Tanpa berbahasa basi, dia langsung menggendong Burma. "Burma, jangan malu. Malam ini aku akan menjadi milikmu sepenuhnya," ujar Yasir sambil berjalan ke kamar dan menggendong Burma dengan sempoyongan. Burma tentu tahu, dirinya akan segera disetubuhi oleh Yasir. Jadi,
Seketika Yasir melepaskan pakaiannya, dia diam-diam menjulurkan tangan untuk memukul leher Yasir. Dalam sekejap, Yasir jatuh pingsan. Bab 1278. Biantara mendengar semuanya dengan jelas. Seketika, ekspresinya menjadi dingin. Ternyata Burma ini punya niat lain. Biantara menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa ragu, apakah harus langsung membunuh Burma atau tidak. Bagaimanapun, Burma sangat aneh. Dia menolak untuk berhubungan badan setelah tinggal bersama Yasir begitu lama. Bahkan, keduanya sudah menikah. Menurut orang-orang, tidak berhubungan intim di malam pertama menandakan kesialan. Mengapa Burma membuat Yasir jatuh pingsan, sambil memikirkan hal ini? Biantara pun diam-diam meninggalkan kediaman mereka. Begitu kembali, Biantara langsung laporkan masalah ini kepada Wira. Wira seketika mengerutkan dahi mendengarnya. Membuat Yasir jatuh pingsan. Gumam Wira dengan ekspresi masam. Meskipun bukan berasal dari dunia ini, dia tahu kalau malam pertama sangat penting. Bagi orang zaman kuno, kedua orang yang saling mencintai tidak mungkin menolak berhubungan badan. Apalagi sudah menikah. Tentunya hal seperti ini tidak berlaku jika ada kondisi khusus. Akan tetapi, keduanya menikah karena keinginan sendiri. Mereka bahkan sudah minum arak seperti itu. Seharusnya, berhubungan badan. Burma malah membuat Yasir jatuh pingsan. Jelas, wanita ini tidak ingin membiarkan Yasir menyentuh dirinya. Dewina telah mendengar semuanya. Ekspresinya tampak murung. Itu artinya, ada yang salah dengan Burma. Dewina ini adalah wanita. Sehingga, tentu memahaminya. Jika tidak menginginkannya, Dewina mungkin akan melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena terlalu jijik atau membenci pria itu, dia pun tidak akan melakukan perlawanan. Bagaimanapun, wanita sangat mementingkan suami sendiri. Malam pertama sangat penting. Kalau tidak melakukannya dan diketahui orang luar, mereka hanyalah akan ditertawakan. Apalagi, Burma sendiri yang ingin menikah dengan Yasir. Kenapa malah menolak untuk berhubungan badan? Meskipun ini masalah pribadi, tetap saja ada yang tidak beres. Kak Wira, sepertinya ada yang salah dengan wanita ini. Ujar Biantara. Wira mengangguk, dan mulai menebak-nebak dalam hatinya. Utus orang untuk membuntuti Burma. Sebaiknya, jangan biarkan mereka berada di kerajaan Agrel lagi, tambah Wira. Utus mereka ke kerajaan Monoma saja. Ujar Biantara sambil mengangguk. Mengirim mereka ke tempat lain adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah. Lagi pula, ada banyak masalah di kerajaan Agrel. Dan mungkin akan terjadi kekacauan. Bagaimana mungkin Wira bisa tenang kalau wanita jahat ini berkeliaran di sekitarnya? Jadi, mengirim mereka ke tempat lain adalah pilihan paling tepat untuk sekarang. Benar, kamu saja yang urus masalah ini, ucap Wira yang tersenyum. Kalau bukan karena Yasir, dia pasti sudah diam-diam membunuh wanita itu. Meskipun belum bisa memastikan motif Burma, sekarang bukan saatnya berbelas kasihan. Meskipun Wira tidak menyuruhnya, Biantara juga akan bertindak seperti itu. Bagaimana mungkin membiarkan sesuatu yang berpotensi mengancam berada di sekitar mereka? Bab 1279. Setelah Wira membuat keputusan, Wira pun tidak memikirkannya lagi. Kini, dia harus fokus mengurus kerajaan Agrel. Bagaimanapun, Zendaya masih dikurung dan sedang diselidiki. Hanya saja, Raja Kresna tidak melihat ada yang aneh belakangan ini. Zendaya juga tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, Raja Ararya justru telah melakukan banyak hal. Saat ini, Raja Ararya memanggil Wira, Raja Kresna dan Raja Tanui. Keempatnya duduk bersama, mendiskusikan cara untuk menangani masalah Zendaya. Begitu mendengarnya, Wira dan Raja Kresna pun bertatapan. Tampak senyuman pada sorot mata mereka keduanya. Tetapi, mereka tidak mengatakan apapun. Saat ini, Raja Ararya tiba-tiba berujar, meskipun faktanya masih kurang jelas, memang bawahannya yang memberi racun. Tapi aku yakin, bawahannya itu bunuh diri karena selir Zendaya. Dia ingin menutupi kejahatannya dengan cara ini. Jangan mimpi. Jadi, kita harus memberi selir Zendaya sedikit hukuman. Ucap Raja Ararya dengan nada bicara yang tegas.
Raja Tanui yang mendengarnya pun mendengus dingin. Dia berkata, melawan putra mahkota adalah sebuah dosa. Meskipun Ibu Suri sedang pergi, kita nggak pantas memberi hukuman terhadap selir mendiang raja. Dia sudah seharusnya dikurung sebelum Ibu Suri membuat keputusan. Raja Tanui tidak menyelidiki masalah ini, juga tidak mencurigai Raja Ararya. Sejujurnya, dia sedang fokus memikirkan kerajaan Nuala. Karena berharap, ingin memperbesar kekuasaan kerajaan Agrel. Akan tetapi, tidak semua orang seperti Raja Tanui. Raja Ararya berani mengatakan ini karena kegiatan ini. Tidak peduli pada masalah ini. Raja Kresna dan Wira bertatapan, mereka memahami pemikiran satu sama lain. Raja Kresna berucap, pelakunya masih belum bisa dipastikan. Untuk sekarang, kita nggak boleh memberi hukuman begitu saja. Menurutku, sebaiknya diselidiki lagi dulu. Wira tersenyum sambil menyahut. Aku rasa, Raja Kresna benar. Setidaknya, sampai sekarang belum ada kesimpulan bahwa selir Sendaya pelakunya. Kalau ditangani secara tergesa-gesa, rasanya nggak masuk akal. Bagaimanapun, dia selir mendiang raja. Wira sependapat dengan Raja Kresna. Dengan demikian, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan ini. Raja Araya mengerti, dan berkata, nggak usah dihukum, cukup dikurung dulu. Kita tunggu sampai Ibu Suri pulang. Kenapa kalian malah melindungi selir Sendaya? Kalian merasa tindakan kami kurang tepat. Raja Ararya tampak kesal. Apabila selir Sendaya tidak dikurung, dia akan sulit untuk menggunakan berbagai metode yang telah disiapkannya. Begitu mendengarnya, Raja Kresna pun tersenyum dan menyahut, Raja Araya, ada beberapa hal yang nggak bisa dilihat dari permukaan saja. Kita harus memikirkannya secara mendalam. Raja Tanui ingin berbicara. Tetapi, Wira sudah bersuara terlebih dahulu. Raja Tanui, kamu punya waktu hari ini, aku ingin mengobrol denganmu. Wira yang menyalanya tiba-tiba, membuatnya kebingungan. Raja Tanui tidak mengerti alasan Wira mengatakan ini. Namun, Raja Tanui tidak menolak. Melainkan mengangguk mengiyakan. Oke, mumpung aku punya waktu luang hari ini. Wira tersenyum sambil menimpali. Sebaiknya, masalah selir Sendaya selidiki lagi. Kita hanya bisa mengandalkan pasukan kerajaan Agrel dan pasukan bayangan. Dalam hal ini, jujur saja aku nggak berhak ikut campur. Bab 1280. Raja Tanui, tanggung jawabmu adalah menjaga perbatasan. Kurang pantas kalau ikut campur masalah internal istana. Jadi, sebaiknya kita berdua jangan membuat keributan lagi di sini. Biar Raja Ararya dan Raja Kresna yang mengatasinya. Ucap Wira. Kemudian, dia berjalan dengan Raja Tanui sama-sama meninggalkan ruangan. Hal ini membuat wajah Raja Ararya tanpa masam. Tetapi, dia tidak bisa mengatakan apapun. Hal ini memang harus diselidiki oleh pasukan kerajaan Agrel beserta pasukan bayangan. Jika tidak berhasil menemukan pelakunya, itu kesalahan mereka. Tanggung jawab Wira dan Raja Tanui bukan di sini. Jadi, Raja Ararya hanya bisa diam saat melihat keduanya pergi. Raja Kresna, kamu yakin ingin menunda masalah ini? Tanya Raja Ararya langsung. Raja Kresna tersenyum sembari menimpali. Raja Ararya, kamu kira pengawal bayangan gak bisa menyelidikinya? Nada bicara Raja Kresna terdengar datar, tetapi Raja Ararya sontak tercengang mendengarnya. Selain itu, jantungnya berdebar-debar, ada makna tersirat dari ucapan ini. Raja Kresna, kenapa nggak mengatakan apapun kalau sudah ada hasilnya? Kamu ingin melindungi selir Sendaya, tanya Raja Ararya. Raja Kresna pun tersenyum dan bertanya balik. Bukan dia yang ingin kulindungi tetapi selir Anaya. Begitu ucapan ini dilontarkan, ekspresi Raja Ararya sontak berubah. Apa maksudmu? Apa mungkin pasukan bayangan sudah mengetahui semuanya? Raja Kresna pun terkekeh sebelum menyahut. Kamu seharusnya memahami maksudku. Aku memang melindungi selir Anaya. Kamu harus tahu, Ibu Suri membiarkan mereka berdua mengolah harem demi mempertahankan keseimbangan harem. Sebaiknya, kamu juga jangan ikut campur masalah ini. Kalau terjadi sesuatu, entah siapa yang bisa melindungimu. Raja Kresna tampak sangat tenang tetapi nada bicaranya terdengar tegas.
Raja Ararya mendengus mendengarnya, dia menatap Raja Kresna dengan dingin sambil membatin. Apa dia sedang memberi peringatan padaku? Apa dia sudah tahu sesuatu? Raja Kresna, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Jangan-jangan kamu mengira aku yang melakukan semua ini. Aku memang pernah melakukan sesuatu, tapi Ibu Suri memaafkanku. Mana mungkin aku mengulangi kesalahanku yang sama? Ucap Raja Ararya dengan lantang. Jika Raja Kresna tidak memiliki bukti, dia mungkin sudah termakan omongan Raja Ararya ini. Namun, Raja Kresna tidak pernah mengatakan hal seperti ini sebelum memiliki bukti. Dia tidak akan membuat asumsi secara sembarangan. Raja Ararya, kalau begitu, aku akan jujur. Salah satu pengawal pribadimu adalah bawahanku. Kalau kamu gak percaya, orang itu akan kutarik kembali ke pasukan bayangan besok, ujar Raja Krishna. Begitu mendengarnya, ekspresi Raja Ararya sontak berubah drastis. Bukankah itu artinya semua tindakannya diketahui oleh Raja Kresna selama ini? Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyuap bawahanku. Hardik Raja Ararya dengan murka. Bersambung.